warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbaha mulkulillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallu wa radhiyallahu anhu kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah pada pagi hari ini kita dibangunkan kembali oleh Allah dari setelah kematian kita dengan ucapan saat bangun itu kan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Jadi segala puji bagi Allah yang telah ahyana, yang telah menghidupkan kita ba'da ma amatana, setelah kematian kita. Alhamdulillah kita bisa hadir di majelis ini. Semoga majelis Quran kita ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta selawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita masih di surat Al-Bayyinah. Saya bacakan dari awal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Di minggu yang kemarin kita sudah membahas dua hal yang mendasar. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Karena di ayat yang sebelumnya wa ma tafarraqal ladzina utul kitab, Allah menjelaskan kenapa orang-orang yang telah diberikan utul kitab, ya seperti orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu akhirnya terpecah belah. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad datang ke kota Madinah. Dia di Madinah itu sudah ada 3 kelompok orang Yahudi. Ada Bani Quraidah, Bani Nazir, dan Bani Qunaiqah. Tapi apa yang terjadi kepada mereka? Mereka adalah orang yang utul kitab, ya, orang Yahudi yang diutul kitab, yang sangat paham dengan kitab mereka. Dan keberadaan mereka di kota Madinah selain berdagang, salah satu yang mereka kejar adalah ingin mengetahui bahwa akan ada datang, ya, nabi terakhir dengan tanda-tandanya. Bahkan ada yang dititipkan oleh kakeknya secari kertas, yang nanti ketika nabi itu datang dengan segala tandanya, berikan kertas itu kepadanya, bahwa apa yang disampaikan kakeknya tadi tentang nabi terakhir itu adalah benar. Tapi apa yang terjadi, Pak? Setelah Nabi Muhammad datang ke kota Madinah dan mereka akhirnya menolak, ya, mereka menolak. Kenapa? Karena mereka kecewa. Kecewa mereka adalah Rasul yang terakhir diutus Allah bukan dari golongan mereka. Nah, yang kedua, yang lebih miris adalah sebagian para mufassir menjelaskan kedatangan utul kitab di sana itu bukan hanya persoalan penungguan kenabian, tetapi benar-benar orientasinya adalah untuk mendapatkan
kekayaan. Buktinya apa, Pak? Buktinya ketika Nabi membuat pasar sendiri di kota Madinah dengan polanya Nabi, atau kita sebut dengan pasar syariah lah kira-kira seperti itu. Mereka tidak setuju. Kenapa mereka tidak setuju? Karena ribawi yang mereka bawa, dan itu mengganggu stabilitasnya, ya, mengganggu stabilitas mereka. Jadi kalau kita melihat Ashabul Ukhdud, ya, Ashabul Ukhdud, kenapa orang-orang Nasrani itu membakar orang-orang Yahudi itu membakar kaum muslimin atau Ashabul Ukhdud itu? Persoalannya bukan persoalan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yu'minuna billah, beriman kepada Allah. Kalau orang beriman kepada Allah, dia istislam, dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Kalau sudah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, yang kedua yang mereka lakukan adalah menjalankan syariatnya. Yang ibu-ibu pakai jilbab semua. Coba di Paris sana itu. Kalau hari ini kenapa pemerintahan Prancis itu merasa terganggu keberadaan kaum muslimin? Karena banyaknya kaum muslimin, yang banyaknya mu'allaf yang masuk Islam hari ini. Kalau banyak yang masuk Islam di negara model itu, kira-kira pakaiannya berganti atau tidak? Berganti. Produksi pakaiannya berganti atau tidak? Berganti. Mengganggu bisnis atau tidak? Mengganggu bisnis. Dan itu yang ditakutkan oleh mereka, bahwasanya keberadaan orang mukmin tidak hanya persoalan iman di hati mereka, tapi akan mencakup ke wilayah. Karena syariah itu ada dua, ada ibadah, yang kedua adalah muamalah. Nah, itu yang ditakutkan. Yang kedua adalah orang Nasrani. Nah, malah setelah kedatangan Nabi, kan jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW, apa yang terjadi kepada orang Nasrani? Dan yang terjadi adalah mereka melakukan penyimpangan dari ajaran Nabi Isa alaihi salam. Apa kata Allah? Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Akhirnya mereka terpecah-pecah. Tafarraqu itu bisa karena akidahnya, bisa karena ekonominya, karena ta'assubnya, asobiyahnya. Illa min ba'di ma ja'atkumul bayyinah, kecuali telah datang kepada mereka al-bayyinah. Apa itu al-bayyinah? Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah, seorang rasul dari Allah yang membacakan kitab yang suci. Tetapi apakah mereka setelah datang Rasulullah dan kitab kepada mereka lalu mereka mengakui? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa? Nah, ini Allah jelaskan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Ini yang kita jelaskan kemarin, bahwa karena Allah memerintahkan mereka illa liya'budullaha. Ya. Jadi orang kalau tendensinya adalah dunia, maka berat baginya. Ya, berat baginya. Untuk apa? Untuk liya'budullaha, menjadikan budaknya di hadapan dirinya, menjadi budak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya, Pak, kalau ada pergantian jabatan, setelah pergantian jabatan, dia kan posisinya kembali, kayak saya misalnya, ada rektor, ya, pergantian rektor. Yang dulu dia punya jabatan menjadi seorang rektor, setelah itu habis jabatannya menjadi dosen biasa. Pertanyaannya, kalau di waktu dia menjadi rektor, Masya Allah, tapi ketika dia kembali menjadi dosen biasa, rasanya tidak menerima, ya, tidak menerima.
Bukankah jabatan yang diberikan itu kalau dia paham betul adalah pengabdiannya kepada Allah, maka dia akan menerima. Nah, para ulama menjelaskan kenapa Allah menjelaskan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Syaratnya adalah menjadikan budak diri kita ini budaknya Allah. Yang kedua, kalau beribadah syarat utamanya adalah mukhlisin. Maka kemarin kita menyebutnya kalau orang mukhlis itu berproses menjadi ikhlas, sedangkan mukhlas orang yang sudah ikhlas. Nah, wallahu a'lam, kita di posisi mana panjenengan yang lebih tahu ya. Apakah di posisi mukhlis yang sedang berproses menjadi ikhlas, atau sudah menjadi mukhlas. Saya masih ingat ceritanya Kiai Haji Asrori di Malang. Beliau itu kan kalau lagi pengajian, mau pengajian itu kan disambut sama orang banyak, Pak. Cium tangannya. Wah, itu saya menata hati itu di hadapan Allah paling berat, katanya. Saya itu sering mengatakan, engkau bangkai, engkau bangkai, engkau bangkai. Jadi disalamin orang itu dia tidak pingin dipuji, tapi menghinakan dirinya. Engkau bangkai, bangkai, bangkai. Nanti kan ketika udah masuk ke tempat kajian kan ditempatkan di tempat yang khusus gitu ya. Memang bangkai layak ditempatkan di tempat yang terasing. Untuk apa, Pak? Untuk menjaga keikhlasannya. Ya kalau pengajian seperti ini, kalau suatu saat banyak yang datang kan senang. Tapi kalau sudah 2, 3, iya ini. Orang yang ikhlas tidak peduli begitu. Pak Maksum itu bilang ke kita waktu itu, aku tak peduli, katanya. Kalian mau ribuan atau 1 orang pun tak ajar, kata beliau. Tidak peduli. Kalau kita melihat Syekh Sya'rawi bagaimana beliau menjaga keikhlasannya. Kan kalau Syekh Rawi itu kan luar biasa. Jadi kalau pengajian itu ribuan orang yang datang. Nah, suatu saat dia minta mampir di pinggir masjid. Dia ganti bajunya, ya, karena yang nungguin ini kan anaknya yang ceritain. Anaknya nungguin, tapi kok lama sekali ayahnya di masjid itu. Dilihat dari jauh ternyata sudah pakai kostum lain. Ternyata jadi kostum cleaning service, Pak. Cleaning service, apa yang dilakukan oleh beliau? Ternyata lagi bersihin WC. Bersihin WC. Lalu ditanya sama anaknya, kenapa ayah bersihin WC seperti itu? Karena tadi di waktu pengajian itu, karena kalau Syekh Sya'rawi pengajian, Pak, itu kan masjid itu penuh. Kalau mobil beliau datang, itu tidak bisa masuk, kecuali mobil itu diangkat. Saking banyaknya orang yang datang. Tadi ada kesombongan di hatiku, kata Syekh Sya'rawi. Maka aku membersihkan WC itu. Wahai Syekh Sya'rawi, wahai Sya'rawi, engkau tidak jauh lebih hina daripada yang ada di dalam WC ini. Begitu, Pak. Ternyata jaga ikhlas itu tidak mudah juga. Para ulama itu seperti itu. Mukhlishina lahuddin hunafa. Nah, apa itu hunafa? Hunafa itu artinya adalah mail ilal khair, cenderung kepada kebaikan. Makanya Ibrahim itu millata Ibrahima hanifa. Hanif itu cenderung kepada kebaikan, cenderung kepada kebaikan. Maka Ibnu Taimiyah pernah mengatakan begini, kalau benar kita ini beribadah ikhlas dan hati kita condong kepada kebaikan, kata beliau, dia lebih mencintai Allah di atas segalanya dibandingkan dengan yang lain. Dibandingkan yang lain. Pertanyaan saya, jenengan bisa ridho nggak dengan orang tua 100%? Bisa, Pak? Atau ridho sama istri 100%? Aku ridho deh sama kamu, aku ridho deh.
Tapi nanti ketika mie gorengnya belum disiapkan, nah, menggerutu juga gitu ya. Atau belum disiapkan kopinya di saat pulang kerja, menggerutu juga gitu. Tapi Masya Allahnya, kata hunafa itu mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan yang lain. Dia mencintai Allah jauh daripada dia mencintai manusia. Maka ketika dia mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang menguatkan dia mencintai manusia. Kenapa Pak? Kalau kita mencintai manusia lebih awal, karena manusia itu punya kurangnya, banyak kurangnya. Ketika kita melihat ada kekurangannya, awalnya kita mencintainya. Setelah itu kan ada anak muda bilang, nikah ya angkah tuka lillah ya dan aku menikah kepada menikahmu karena Allah, dinikahkan karena Allah, apa saya lupa, dan haqqu alaihil wilayah, dan dia layak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menikahnya karena Allah, dinikahkan karena Allah, maka dia mendapatkan haknya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah dalam pernikahan itu selamanya kita bisa ikhlas? Nah, itu yang berat. Yang berat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Para ulama tafsir mengatakan wa ma umiru illa ibadahnya yang ikhlas, condongnya kepada kebaikan, itu adalah fondasi. Jadi kalau bangunan ini apa fondasinya? Fondasinya ibaratnya adalah ibadah, tapi ibadahnya yang ikhlas dan semuanya mengarah kepada kebaikan, mendahulukan Allah dibandingkan dengan yang lain. Nah, setelah fondasinya berdiri, fondasinya sudah kuat, baru Allah mengatakan begini, ya, wa yuqimus shalah. Nah, ini yang jadi apa? Yang jadi pilarnya, Pak. Yang menjadi pilarnya. Kalau tadi adalah fondasinya, sekarang didirikan pilarnya. Pilarnya apa? Ada dua. Yuqimus shalah pakai fi'il madi, fi'il mudhari', artinya salatnya itu terus dia lakukan. Ya, tidak sekali, tapi orang yang bermaksiat dia masih salat. Nah, salatnya, makanya banyak hadis, banyak riwayat kita temukan bahwa awwalu ma yuhasabu fil akhirah as-shalah, karena tiang daripada gerak itu adalah salat itu sendiri. Maka wa yuqimus shalah, yang kedua wa yu'tuz zakat. Yang pertama vertikal, yang kedua adalah horizontal kepada manusia. Kenapa Allah gabungkan dua hal ini? Karena memang tanda kita menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, tandanya kita menunaikan hak-hak manusia. Makanya jadi heran kalau ada orang yang berpikiran begini, ngapain kita ngurusin Palestina? Coba bayangkan. Loh, bukankah satu nyawa bagi orang muslimin itu ya seperti membunuh manusia semuanya? Ya, kalau ada orang mukmin dibunuh satu orang, sama saja membunuh keseluruhannya. Masih ingat kita ketika Nabi ada dari orang-orang Yahudi di pasar mengganggu seorang wanita berjilbab. Setelah itu sampai mati yang membela ini. Nah, setelah dia mati, Nabi mengumpulkan pasukan untuk memerangi orang-orang Yahudi ini. Ya, bayangkan. Untuk apa? Bahwa itu adalah bagian dari konsep Islam, menjaga nyawa,
menjaga harta, menjaga kehormatan, ya, menjaga kehormatan. Jadi wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Itulah yang din qayyim, yang lurus. Ya, yang qoma. Ya, yang lurus. Apa tadi? Fondasinya adalah liya'budullaha mukhlisina lahudin hunafa. Sedangkan pilarnya adalah wa yuqimus shalah. Berarti sudah sempurna. Wa dzalika dinul qayyimah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di kitab Bidayatul Hidayah, karangannya Imam Ghazali, beliau mengatakan begini, bahwa kalau kita mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan yang lain, maka tidak ada yang kita inginkan kecuali wajhullah. Wajhullah, wajahnya Allah. Maksudnya kita pingin dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun Pak, jadi ayah, jadi pendidik, jadi siapapun kita tidak ada keinginan kita kecuali hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi itu ketika datang ke Taif, lalu dilempari oleh orang-orang yang ada di Taif, apa kata Nabi ketika berdoa kepada Allah? Apapun yang engkau perlakukan kepada diriku ya Allah, terserah. Mau diusir, mau dilempari, berdarah-darah, monggo ya Allah, asalkan engkau ridho. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena apa? Karena orang yang kalimat berikutnya kan radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi yang ridho pertama kali itu Allah atau manusianya kepada Allah? Allahnya kepada manusia. Mestinya kan terbalik Pak. Anak yang ridho ke orang tuanya, baru orang tuanya ridho kepada anaknya. Tapi masya Allahnya Pak, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dengan itu Allah mengatakan Allah akan ridho terlebih dahulu. Radhiyallahu anhum wa radu. Kalau sudah ridho, masya Allah. Jadi jaga keikhlasan kita, ya, sebagai fondasinya. Jaga sholat dan muamalah kita dengan manusia. Ya, termasuk keluarga inti kita. Terkadang keluarga inti itu terabaikan. Kakak kita, adik kita, ya, mungkin keponakan kita. Kadang itu terabaikan. Ya, kadang itu terabaikan. Jadi masya Allahnya, kalau zakat saja, ya, atau sedekah saja itu diminta untuk zawil kurba. Orang-orang yang terdekat terlebih dahulu dibandingkan dengan yang lain, ya. Padahal itu sedekah zakat yang dianjurkan pertama kali adalah zawil kurba. Setelah itu wal masakin. Ya, kalau seandainya kakak kita yang masakin, adik kita yang masakin, kalau keponakan kita yang masakin, maka mereka jauh lebih menjadi prioritas. Menjadi prioritas. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Dan itu adalah pilar-pilarnya. Semoga kita dikukuhkan oleh Allah membangun fondasi yang terbaik dan membangun pilar yang paling kuat, ya. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Mungkin ada
Satu dua pertanyaan. Ahlan, berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bagaimana memastikan agar itu meyakinkan kadang-kadang kondisinya jauh dari kematian itu kita terhindar dari Najis. sementara kita biasanya sudah tidak melepas panah karena pikiran meyakinkannya gimana? Satu lagi juga ketiga termasuk di rumah saya itu masih satu antara kamar kecil, WC dan tempat duduk. Masuk ke tempat kecil terus kitanya tidak boleh menutup kamar. Bentar mau wudhu Bismillah dulu. Oke. Ya. Jadi yang disebut dengan darul miyah itu, pertama yang perlu kita perhatikan adalah zikru min asma'illahi azza wa jalla, itu kan memang Allah batasi. Salah satu yang dilarang itu adalah darul miyah, tempat buang hajat ya. Nah, bagaimana kalau seandainya buang hajat semua di satu tempat gitu ya? Tempat wudhunya di situ, tempat buang hajat di situ, tempat mandinya di situ. Ya, semalam itu dijelaskan oleh seorang syekh. Saya kebetulan baca kitabnya. Beliau mengatakan begini, ijtanibu kulla syai'in minal hawaidil hajah. Kalau memang itu bercampur, maka masuknya saja kita berdoa. Ya, karena ada asma Allah. Nabi saja Pak, ada di cincin Nabi ini kan ada Allah, ada Muhammad, ada Rasul. Ada 3 kalimat ya di cincin Nabi itu. Allah, bawahnya Muhammad, bawahnya Rasul. Itu dilepas oleh Nabi Pak ketika masuk darul miyah, dan darul miyah itu ada di dalamnya WC. Nah, jadi dilepas oleh Nabi. Nah, jadi ijtanib, kata beliau, dihindarkan untuk menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan itu Pak, maaf sedikit saya sampaikan ya. Di takbiratul salat kita saja, takbir itu ada mahalnya. Misalnya jenengan mau ruku, jadi imam, kapan takbiratul ihram itu diucapkan? Apakah misalnya saya berdiri ya, mau ruku, apakah saat masih berdiri atau sudah dalam posisi mau ruku? Yang kedua pertanyaannya adalah, apakah ya kita sebagai makmum itu berpedoman kepada takbirnya atau geraknya? Nah, jadi yang pertama, takbir itu ada mahalnya, ada tempatnya, yaitu mau dari berdiri mau akan ruku, mau ruku itu. Jadi bukan dalam posisi berdiri. Kita sudah takbiratul ihram nih, Allahu Akbar, mau ruku, posisi berdiri kita Allahu Akbar. Nah, jadi itu bukan mahalnya, itu bukan tempatnya. Tempatnya adalah ketika panjenengan sudah mau ruku, itu Allahu Akbar. Supaya apa? Terhindar makmum kita mendahului diri kita. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, tadi kata Pak Tohari, apa tadi yang kedua Ustaz? Ketika di tempat umum yang ada. Oh ya, jadi begini. Ada kaidah dasar al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu
tidak akan membuat kita ragu. Misalnya gini, jenengan lewat di rumah yang padat gitu ya, tahu-tahu ada percikan air dari atas, maka jangan bikin asumsi, itu air najis, oh itu air kotor, oh air itu, air ini, air ini. Sudahlah bahwa ketika kita berniat lillahi ta'ala untuk berwudu, maka sesungguhnya hati kita syakwa sangka tadi itu pun harus dihindarkan. Itu secara keyakinan. Secara teknis, ya secara teknis saya masih ingat ada teman kita yang pulang haji kemarin itu, katanya kalau haji itu salah satu yang paling menjadi ukuran saya adalah WC, karena beliau sangat bersih Pak. Kalau masuk WC itu kotor, itu susahnya minta ampun. Tapi waktu haji itu mestinya kalau ada WC itu jadi tugas saya kan. Jadi malah dibersihkan Pak, malah dibersihkan sebelum beliau memakai. Maka gimana caranya saya bilang kan, supaya terhindar dari najis tadi. Ya saya lepas semua katanya kan. Sarungnya dia lepas, kain ihramnya dia lepas, ya dalam kondisi tidak berpakaian. Dia bersihkan, setelah itu dia guyur seluruh badannya untuk benar-benar memastikan itu terhindar dari najis. Jadi kalau itu keyakinan, dahulukan keyakinan Ustaz. Jangan dahulukan asumsi. Itu dalam kaidahnya seperti itu. Kalau dalam hal teknis, saya rasa kita bisalah untuk mensiasati bagaimana tidak kena najis. Sama Pak, saya waktu di Hong Kong itu 1 bulan di sana kebingungan, karena memang tidak ada tempat wudhu. Di mana wudhunya? Ya di kamar mandi, di kamar mandi umum itu. Yo kaki itu diangkat ke wastafel gitu kan, karena memang tidak ada tempat wudhu, tidak ada tempat wudhu. Apalagi kalau seandainya WC-nya WC kering, di mana tuh ceritanya? Akhirnya ya saya ambil itu dari taman itu air pakai botol, saya bawa ke WC kering itu, ya selesai buang hajat dan sebagainya, ya selesai. Terus yang ketiga tadi, yang pertama tadi adalah zawil kurba. Nah, kenapa zawil kurba itu lebih awal? Nah, masya Allahnya dakwah kenabian itu berawal dari zawil kurba. Jadi orang-orang terdekat kenabian yang didakwahi. Maka bentuk daripada Islam itu adalah simpati dan empati. Simpati dan empati. Empati tandanya yuqimus shalah adalah wa yu'tul zakat. Dan Allah mendahulukan kepada orang-orang yang zawil kurba wal yatama. Jadi masya Allahnya Islam itu. Jadi sebenarnya Pak, kalaulah semua orang kaya itu mengeluarkan zakatnya dan dikelola dengan baik, maka di Indonesia ini kira-kira ada yang miskin? Tidak ada Pak. Hari ini panjenengan tahu data zakat itu hanya 12% Pak. 12% terkumpul. Itu kalau dikumpulkan 100%, insya Allah tidak ada orang yang miskin di Indonesia ini. Apalagi Freeport itu dikembalikan ke kita gitu ya. Jadi masya Allah, kira-kira seperti itu Pak. Jazak. Kaitannya dengan materi kita. Di sana kan saya pernah baca ayat itu, ayat tanpa sembahlah Allah, wabil walidaini ihsana, wadil qurba wal yatama wal masakin. Ya. Bisa lupa surat ayat atau surat Al-Qur'annya. Didahulukan karena kan sembahlah Allah. Kemudian wadil qurba wal yatama wal masakin. Nah, kalau dengan ayat. Ya, urutannya kan begitu Pak. Tadi kalau kita melihat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa. Itu kan fondasinya. Untuk apa? Untuk menjaga
amal kita yang berikutnya itu benar-benar bersih, ya. Bukan karena apa-apa, bukan karena siapa, bukan karena apa-apa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau urutannya sama dengan orang tua, Pak. Pertanyaan saya begini. Kalau bayi, orang tua merawat bayi, ada nggak ayat dan riwayatnya bahwa wahai orang tua, jagalah bayi, jagalah anak-anak, ada nggak, Pak? Nggak ada, Pak. Karena memang itu adalah naluri orang tua. Nah, yang kedua, pertanyaan saya, kenapa untuk orang tua kita Allah perintahkan untuk merawat? Ya, bahkan kalimatnya saja jelas. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kenapa? Karena untuk orang tua itu, merawat orang tua di kala tua itu Masya Allah beratnya luar biasa. Maka Allah mengatakan, pertama kali dahulukan Allah, ya, dahulukan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan tadi, kalau memang kita sudah dahulukan Allah, setelah itu zawil kurba wal yatama wal masakin, maka insya Allah urutan ke bawahnya jauh lebih ringan. Ya, walin nasi ihsana. Apalagi itu, kepada manusia hendaklah melakukan kebaikan dengan cara yang terbaik. Nah gitu. Saya masih ingat Nabi itu, ada orang yang datang kepada Nabi minta pinjam utang, Pak, pinjam uang. Nabi itu kalau beliau ada, bahkan pinjam uang dipinjamkan oleh Nabi ke orang lain untuk diberikan kepadanya. Saya tuh geleng-geleng kepala, iso ya, saya bilang kan. Jadi masih diusahakan oleh Nabi. Bahkan ketika ada tamu dijamu oleh Nabi makanan ke rumah, itu Masya Allah, Pak, Nabi itu mendahulukan tamunya dibandingkan beliau sendiri. Ya, dimatikan lampu, beliau pegang satu, yang lain makan gitu ya. Supaya tidak kelihatan kalau beliau tidak makan. Insya Allah. Jadi semoga kita bisa terus menjaga, ya, pertama liya'budullaha mukhlishina lahudin hunafa, yang kedua adalah pondasinya wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah sebagai pilarnya. Qul qauli hadza. Kopinya sudah siap. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.